Pak Dian untuk menyampaikan terkait utamanya DAU untuk P3K 2021-2022 ini yang sudah pemberkasan. Dipersilakan Pak Dian untuk menyampaikan materinya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, mohon izin Bu Kepala Badan, Pak Abba, Bapak Ibu sekalian. Tugas saya hari ini menjelaskan bagaimana dukungan dana alokasi umum dalam hal penggajian ASN daerah, khususnya P3K. APBD kita, pendapatan di APBD kita itu berasal dari transfer ke daerah. Bahkan ada yang 90%-nya berasal dari dana alokasi umum. Nah, ini yang mungkin banyak daerah yang memang sangat berharap ketika mengangkat P3K, ya DAU itu ditambahin untuk P3K-nya. Nah, nanti saya akan coba menguraikan bagaimana konsep DAU sendiri yang berbeda dari tahun sebelum tahun 2022 dengan 2023. Di nota keuangan di Undang-Undang APBN tahun 2023. Ini berbeda dengan postur transfer ke daerah tahun 2022 ke bawah. Jadi kalau 2022 ke bawah, itu tidak ada uraian dari DAU. Ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, langsung ke dana alokasi khusus. Karena dulu bersifat block grant. Dana alokasi khusus umum sudah kita alokasikan dan itu terserah oleh daerah penggunaannya. Walaupun mayoritas kemudian digunakan untuk belanja pegawai. Dibayarkan untuk gaji PNS, dibayarkan untuk gaji P3K, gitu ya. Jadi sebelum tahun 2022 itu tidak ada uraian dari DAU. Jadi ada DAU total, ya langsung DAU yang ditentukan penggunaannya. Contoh kita lihat di Perpres 98 2022, ada 378 triliun yang tidak ditentukan penggunaannya 378 triliun. Artinya ini diserahkan kepada daerah. Walaupun tadi saya sampaikan gaji pegawai kita ya berasal dari dana alokasi umum. Tapi di 2023 tidak. Ini yang berubah, ini yang berbeda. Di 2023 dari total DAU 396 triliun ada penggajian formasi P3K di situ yang ditentukan penggunaannya. Sudah dinomerin, sudah dimerekin. Gitu ya. Dia nggak bisa dipakai buat yang lain. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini yang berbeda dari tahun 2022, tahun 2021 dan ke belakang dengan 2023. Walaupun cara menghitungnya sama. Cara menghitungnya sama. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam alokasi DAU per daerah, kita bicara tahun sebelumnya gitu, yang kemudian kita transfer ke daerah, keseluruhannya ke daerah di tahun 2022 ke bawah gitu ya. Di dalamnya ada alokasi belanja pegawai. Di 2023 ya kebijakan yang berbeda yang kemudian kita tentukan penggunaannya. Kalau secara total ada 205 triliun yang kita hitung dalam alokasi DAU tahun 2023. Ada jumlah PNSD-nya, ada jumlah P3K yang sudah bekerja, ada gaji dan tunjangannya, ada dan gaji tunjangan untuk P3K-nya. Jadi di DAU yang 396 triliun tadi, yang kita alokasikan per daerah, bagaimana menghitung per daerahnya itu, ada proyeksi kebutuhan penggajian ASN daerah. Jumlahnya 205 triliun. Termasuk di dalamnya provinsi di Jawa Timur, kabupaten kota se-Jawa Timur. Jadi ada 205 triliun dalam alokasi DAU yang 396 triliun yang dibagikan ke daerah. Berikutnya. Nah, selain tadi
belanja pegawai yang sudah existing, yang sudah bekerja, kita menghitung berapa besar proyeksi kebutuhan penggajian formasi P3K. Data dari Kemenpan RB itu formasi 2022 ada 439.968 formasi, jumlahnya 16,9 triliun. Rencana formasi 2022 sudah ditetapkan, kemudian kita harus menghitung rencana formasi 2023. Tadi yang Ibu sampaikan, Jawa Timur ada 9.726 formasi, termasuk di sini. Itu totalnya sejumlah 9,6 triliun. Angka ini dari mana nanti kita hitung, kita bahas. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam alokasi DAU tahun 2023, itu ada alokasi belanja pegawai sekitar 205 triliun, ada alokasi kebutuhan penggajian formasi P3K tahun 2022, formasi 2022, formasi 2023 sebesar 25 triliun. Apa yang berbeda tadi? Cara kita menghitung sama dengan 2022. Di 2022 ini kita hitung, tapi kemudian kita salurkan seluruhnya ke daerah, 1/12 setiap bulan. Oleh daerah, karena tidak dimerekin, tidak ada nama P3K-nya, ya dibuat yang lain-lain bisa. Itu kita serahkan kepada daerah. Walaupun kemudian kita bersurat, tadi Ibu sempat sampaikan, kita bersurat, tapi hanya bersurat bahwa dalam alokasi DAU tahun 2022 ada alokasi formasi P3K. Seharusnya digunakan untuk dibayarkan kepada P3K gitu ya. Tapi secara aturan itu kita serahkan ke daerah karena belum ada aturan yang menetapkan itu harus diirmak. Misalkan yang 30 triliun DAU Jawa Timur itu sudah ada formasi P3K 2020 menggaji formasi 2021 misalkan. Setiap bulan kita salurkan, di dalamnya ada sebetulnya untuk gaji P3K itu. Tapi tidak kita namai, kita serahkan kepada daerah, karena secara aturan tadi semuanya harus block grant. Ini yang berbeda dengan 2023. Kita naik slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tadi dari alokasi total yang sudah kita hitung, di dalamnya ada belanja pegawai, itu kita pecah-pecah. Yang tadi kembali ke tadi ada bagian DAU yang tidak tentukan penggunaannya, ada bagian DAU yang sudah kita tentukan penggunaannya. Jadi sekali lagi ini yang berbeda dengan tahun 2022. Sudah kita merekin DAU dukungan penggajian P3K. Angkanya dari mana? Angkanya nanti kita bahas. Jadi yang alokasi DAU di PMK 212 yang ada formasi 2022, formasi 2023 itulah menggunakan penggajiannya menggunakan DAU yang ditentukan penggunaannya 25 triliun tadi, sekitar 200 sekian miliar Ibu yang di Jawa Timur. Berikutnya. Ini total Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau total tadi ada 286 triliun DAU yang tidak tentukan penggunaannya, ada untuk penggajian P3K 25,74 triliun. Ini sudah ada mereknya, nggak bisa dipakai buat yang lain. Jadi sekali lagi, sering saya ulang-ulang, ini berbeda dengan 2022. 2022 walaupun sudah kita hitung, tapi kemudian kita salurkan seluruhnya ke daerah, walaupun daerah nggak mengangkat. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mulai dari DAU yang tidak tentukan penggunaannya. Jadi dari total DAU yang tentukan penggunaannya, gitu ya, 1/12 itu tetap kita salurkan, sama dengan tahun sebelumnya. Daerah harus menyampaikan syarat penyaluran ini realisasi belanja pegawai, baik PNS ataupun P3K. Tujuannya buat apa? Karena kita ingin menghitung untuk alokasi tahun berikutnya. Jadi jangan sungkan-sungkan menyampaikan kepada kami gaji dan tunjangan melekat PNS P3K di daerah.
Itu setiap tahun harus dilaporkan sebagai bahan kami untuk menghitung alokasi DAU tahun 2024. Nah, sekarang kita masuk yang P3K, penggajian formasi P3K. Bapak Ibu sekalian, di DAU penggajian formasi P3K yang ada di lampiran PMK 212 itu digunakan hanya, next slide Pak, slide berikutnya ya. Hanya digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K 2022 dan formasi 2023 yang diangkat di tahun 2023. Jadi yang di PMK itu tidak bisa digunakan untuk P3K yang sudah bekerja, yang NIP-nya 2021. Berasal dari mana? Dari DAU Block Grant tadi, yang sama dengan PNS gitu ya, sama dengan PNS. Nah, bagaimana kita menghitungnya, Bapak Ibu sekalian? Kita menghitung berdasarkan yang 2022, formasi yang ditetapkan Menpan RB tahun 2022. Berapa formasinya? Itu kita hitung karena diperkirakan 9 bulan, mulai bekerja bulan April, maka kita hitung 9 bulan ditambah 2 bulan, karena mereka berhak mendapatkan THR dan gaji 13. Berapa jumlah yang kita hitung? Sesuai Perpres 2,9, karena kita tidak mungkin menghitung keseluruhan, jadi diambil 2,9 ditambah dengan tunjangan melekatnya, jadi 3,5 juta, 3,6 juta untuk satu orang P3K dikali 9 plus 2. Maka formasi 2022 di PMK 212 itu kalau kita hitung pas nanti angkanya. Jadi 3,5 juta dikali formasi dikali dengan 9 plus 2 bulan. Berapa formasi 2023? Kita waktu itu, karena harusnya penetapan ini disesuaikan dengan siklus APBN, kita menetapkan proyeksi yang disampaikan oleh Menpan RB. Maka tadi Jawa Timur proyeksi sebetulnya angka itu Ibu, 9.276. Formasi P3K yang kita anggarkan di 2000, alokasi DAU 2023. Angkanya dari mana? Contoh misalkan, di PMK 212 saya ambil contoh Jawa Timur, di PMK 212 guru 9.656 formasi. Nakes 70, maka total 9.726. Formasi 2023 ini kita kali 3,5 juta, kita kali 3 bulan. Karena nanti diperkirakan akan mulai bekerja di bulan Oktober. Tadi yang 2022 di Provinsi Jawa Timur, gurunya 2.450, nakesnya 919, teknisnya 442, jadi total 3.811 formasi P3K, kita kali 3,5 juta, kita kali 9 bulan plus 2, sehingga angkanya menjadi 9,9, ditambah tadi formasi 2023, totalnya menjadi 249 miliar. Itu yang sudah ditetapkan di PMK 212. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau sebelumnya yang sudah kita hitung sama metodenya itu per 12 kita salurkan di 2022, 2021 gitu ya. Walaupun sudah gitu, per 12 kita salurkan walaupun di dalamnya ada untuk penggajian P3K, ada untuk penggajian PNS. Di 2023 Bapak Ibu sekalian, di slide 19. Nah, sekarang bersifat reimburse. Jadi DAU P3K tadi itu nggak kita salurkan sepenuhnya, tapi berdasarkan realisasi berapa yang diangkat, maka dia berpotensi tidak terserap kalau daerah tidak mengangkat keseluruhan sebagaimana proyeksi di PMK 212. Mungkin ini bisa dipahami bersama. Jadi PMK 212 itu yang formasi P3K betul ada dukungan penggajian P3K berupa gaji plus tunjangan melekat sekitar 3,6 juta gitu ya. Dan dia bersifat reimburse. Jadi daerah harus menyampaikan terlebih dahulu realisasi pengangkatannya. Karena itu menjadi syarat penyaluran. Mungkin ke slide sebelumnya. Mohon maaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyalurkan DAU penggajian formasi P3K ini?
Yang tadi di Jawa Timur contohnya 249 miliar. Jadi nanti paling cepat itu akan kami salurkan tanggal 23 Mei 2023. Syarat penyalurannya, Provinsi Jawa Timur harus menyampaikan laporan realisasi penggajian P3K tersebut yang bulan April. Jadi bulan April itu digaji, maka harus disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 7 Mei, karena batas waktu tanggal 7 Mei, kemudian kami salurkan paling cepat 23 Mei. Itu yang untuk formasi 2022. Nah itu ntar disampaikan setiap bulan kepada kami. Sehingga total alokasi, total formasi P3K tadi itu yang ada di lampiran PMK itu menjadi angka maksimal. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Hasim kalau tidak salah, kami ada rencana untuk melakukan revisi PMK 212, gitu ya. Karena melihat data historis, data kelulusan formasi 2022, kemudian penetapan formasi 2023, kemungkinan guru itu akan berkurang dari proyeksinya dan nakes naik dari proyeksinya, maka nanti kami akan merubah formasi P3K tersebut yang ada dalam program P3K. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dian atas materi yang disampaikan. Monggo rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang perlu didiskusikan.